Pemirsa, kembali di Special Report bersama Rakyat TNI Kuat. Kita langsung menuju Cilegon, Banten untuk mengikuti atraksi perayaan HUT TNI ke-72. Kita lihat ini masih ada defile ya. Defile yang menampilkan berbagai pasukan. Ya, berbagai batalion sudah tampil seperti itu. Dan Presiden sebagai Panglima tertinggi didampingi dengan Panglima TNI dan juga kepala-kepala staf masing-masing matra ini. Dari tadi hormat ya. Hormat terus karena kita lihat bahwa ini adalah defile bagaimana menunjukkan kekuatan tentara kita. Bu Koni, kalau kita lihat kita nggak kalah-kalah amat dengan kalau lihat yang paling rapi itu Korea Utara ya gitu ya. Militernya gitu kan. Kalau dari segi untuk memperlihatkan kepada masyarakat seperti itu ya kita cukup oke ya. Iya, tadi juga sudah kita lihat tadi defilenya. Defile iya oke lah dibanding Cina misalnya, itu Rusia berbaris, itu Amerika kan. Ya, tapi yang sering membuat defile-defile hebat begini misalnya Rusia. Kalau saya kebetulan pada saat peringatan Hari Militer Rusia pernah di sana. Waduh, itu seluruh kota tuh silent dan turun semuanya gitu. Kalau ini kan masih konsentrasi di Cilegon gitu. Nah, ini kalau tadi prajurit, sekarang ini sudah defile tempur ya, kendaraan tempur. Ini kapal selam kita yang kita miliki juga dari Korea Selatan ya. Tercanggih Betul, katanya. tercanggih, salah satu yang tercanggih. Ini Bu Koni, kalau kita lihat keunggulan semacam apa sebenarnya sih yang kita inginkan, dan alutsista semacam apa sebenarnya yang ideal untuk kemudian mempersenjatai militer kita? Saya harus kembali kepada pidato tadi Presiden ya. Iya. Begitu bilang bahwa kita harus menjadi tentara poros maritim dunia, makanya kemudian berubah nih harusnya. Harus ada sebenarnya yang dibuat oleh Panglima TNI roadmap Tentara Nasional Indonesia menjadi tentara poros maritim dunia. Karena itu berubah secara signifikan dari yang inward looking menjadi outward looking. Dari bermain di dalam rumah sendiri harus bermain ke kawasan. Setelah kawasan harus bermain di dua samudra. Sehingga menurut saya itu akan merubah semuanya. Pertama merubah doktrin. Karena kan gini, wilayahnya akan berubah semakin meluas, kemudian deploymentnya akan berubah, postur yang dibentuk harus berubah, gelarnya akan menjauh gitu kan, sehingga doktrin akan berubah. Dalam tulisan-tulisan saya atau bahan-bahan saya mengajar di Sesko ataupun di Mabes ataupun di Kementerian Luar Negeri, saya selalu menekankan bahwa TNI outward looking itu mau tidak mau membawa kita kepada posisi bukan lagi defensif. Sekarang kan sistem pertahanan militer kita itu adalah defensif aktif. Ya. Maka doktrin kita nanti harus ofensif pasif, bukan agresor, tetapi kita sudah harus memasuki wilayah kawasan. Ya kan misalnya nih, ancaman Laut Cina Selatan. Kalau kita anggap itu sebagai ancaman. Natuna Utara sekarang. Nah, itu ada persoalan lagi dalam memberi nama ganti-ganti nama itu. Laut Cina Selatan. Itu kan sudah jelas ancaman depan mata. Bagaimana sebenarnya TNI itu walaupun kita tidak boleh membuat fakta di ASEAN, tetapi misalnya menjadi driving force, menyatukan kekuatan pilar security ASEAN untuk bersama-sama menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan dengan ide misalnya menjadikan kawasan tersebut sebagai strategic petroleum atau strategic energy resources atau strategic food resources. Karena ancaman dunia yang terbesar bukan masalah cyber dan lain-lain. Manusia kan perlu makan, mau dia main cyber dia apa. Jadi ancaman terbesar dunia sebenarnya hari ini adalah scarcity of energy, scarcity of food. Nah, kita boleh ngomong nih, sekarang Angkatan Laut kita demikian hebat. Saya boleh tanya dong, seberapa kuat logistik kita? Misalnya bahan bakar, mensuplai ini semua. Jangan-jangan membeli alutsista bisa tapi saja bahan beli bakarnya alutsistanya tapi dia tidak bisa deploy sesering yang seharusnya karena masalah energi. Sementara sekarang doktrinnya dan fokusnya harus poros maritim, harus keluar gitu, outward looking. Jadi saya rasa sekarang PR terbesar Panglima TNI harusnya bukan mengurusi institusi lain, tetapi bagaimana beliau melihat ke dalam, membuat roadmap TNI yang bersifat bervisi poros maritim itu harus seperti apa? Sudah ada Bu Koni, kira-kira rancangan untuk roadmap 2014 loh Presiden Jokowi mencanangkan poros maritim ini. Apakah TNI ini sudah kemudian selaras dengan visi misi ini? Nah, itu yang kenapa saya sesalkan kalau sebenarnya partai politik ya kalau ada menarik-narik Panglima yang sedang aktif ke ranah seharusnya Panglima bekerja karena beliau harus konsentrasi. Saya gini aja mengukurnya. Pencapaian daripada semua departemen atau kementerian lembaga itu kita lihat dari anggaran. Itu paling gampang ukurnya. Nah, coba kita bandingkan dengan aktor keamanan, polisi misalnya. Kenapa polisi bisa menaikkan anggaran dari 2014 saat
visi poros maritim dunia dicanangkan menjadi 100% di 2017. Sementara visinya malah ke maritim seperti itu kan? Bukan, maksudnya artinya Pak Tito itu punya visi menjadi polisi yang bersifat poros maritim, itu harus apa? Dan visi misi itu didukung akhirnya Nggak, kemudian. ada visi misi itu dibuatkan roadmap dan program. Ada roadmap-nya, maka ada uangnya, gitu. Enggak, lalu pengajuan anggaran. Melihat itu dinaikkan 100%, saya yakin beliau punya program. Nah, sekarang saya geser ke TNI. Kenapa TNI malah diturunkan? Tidak punya program. Atau bukan tidak punya program, berarti belum buat Oke. bagaimana sebuah visi poros maritim dunia itu tentaranya harus berubah. Misalnya, kalau beliau punya nih, kalau Panglima buat tentara poros maritim dunia, ya. Jangan dulu ke Nawacita deh, kita main di kawasan. Itu kan sudah pasti frigate kita akan berlipat ganda jumlahnya. Kemudian kemampuan, mungkin harus ada kapal induk. Sudah harus kapal induk, apakah mau kapal induk mini yang apa untuk Kita belum punya ya, Bu Koni? Ya, masih jauh dari itu. Kapal selam kita mungkin tidak cukup 12 gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu harus dihitung sebenarnya. Masalah anggaran sebenarnya tidak boleh dijadikan pacuan. Makanya saya dari awal bilang, minimum essential force itu tidak fair untuk tentara. Ya, saya bilang tidak fair. Jadi seolah-olah tentara kita tuh harus kuat, harus dibanggakan, harus powerful, harus profesional. Tapi uangnya terbatas. Nah, uangnya terbatas, kan terbalik dong. juga tidak Sementara dia diwajibkan menghadapi ancaman, dan ancamannya sekali lagi ya, poros maritim dunia kan udah udah di luar kawasan kita nih. Iya. Yang kita itu tahu nggak kita punya berapa selat? 39 selat. Nggak ada kan orang Indonesia tahu banyak, taunya cuma selat-selat utama. We have 39 selat yang bisa dilalui oleh kapal selam mana aja. Saya pernah ketemu kepala kapal selam dari Kolombia. Percaya nggak? Latihan kapal selam mereka itu di Papua. Itu komandan kapal selam Dan tidak Kolombia. terlacak. Ya, kita dari faktor kedaulatan kan berarti ada yang salah gitu. Iya. Nah, jadi menurut saya memang harusnya PR utama kita mengejar tadi menjadi poros, seperti Presiden bilang, menjadi tentara poros maritim dunia itu harus apa sehingga anggaran mengikuti. Bu Koni, kalau kita lihat di gambar ini memperlihatkan kekuatan masing-masing matra begitu ya. Ada tempur yang kita miliki. betul, alutsista, udara, kemudian darat dan juga laut. Kalau kita misalnya berbicara soal apa yang menjadi strategi utama begitu. Kalau poros maritim dunia, apakah bukannya tepat kalau misalnya apa yang dilakukan oleh Menhan sekarang, bahwa porsi yang lebih besar itu ke TNI Angkatan Laut misalnya, menurut Anda? Saya rasa apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan itu sudah betul. Jadi sejak ada visi poros maritim dunia, anggaran pertahanan tadinya dibagi rata, sistem bagi rata itu kemudian dibaginya sesuai proporsional. Ya. Jadi apa nih yang kita konsentrasikan? Oh, angkatan laut dulu. Lalu kedua apa? Angkatan laut zaman modern itu tidak seperti zaman bahla gitu, yang jalan sendiri tanpa perlindungan udara. Ya. Dimanapun angkatan laut sekarang di dunia Harus ini di-backup oleh harus di-backup oleh payung udara, yaitu kekuatan angkatan udara. Dan karena kembali kepada integrated armed forces, bagaimanapun at the end of the day kan yang darat, yang laut dan udara kan harus stop dong, dan daratlah ada di sana. Jadi memang nggak bisa dipisah, tapi memang leading aktornya itu harus menjadi negara poros maritim dunia itu, leading aktornya haruslah sebenarnya angkatan laut. Tetapi kalau kita lihat dari konsep perang modern, sebenarnya perang modern itu adalah perang udara. Jadi kalau kita lihat perang masa depan itu udah perang udara. Banyak drone di atas sana yang kita tidak tahu. Drone lah, ya macam-macam lah. Iya. Nah, jadi sebenarnya pilihan kita sekarang harus jelas nih. Patut dipahami menjadi negara poros maritim dunia itu menjadi negara poros maritim dirgantara dunia. Jadi apakah kita mau ikutin Australia misalnya? Australia baru saja launching doktrin baru dia, namanya Plan Jericho, dan itu pertama di dunia angkatan bersenjata yang mengepalai semuanya adalah angkatan udara. Ya. Jadi itu doktrin baru Australia. Nah, pilihan kita nih sekarang, apakah kita tetap mau mengejar poros maritim dengan kedepankan angkatan laut, jadi mengikuti Inggris dan Amerika misalnya, atau langsung lompat satu dekade nih, kalau saya bilang satu Pindah periode, ke udara. pindah langsung ke kekuatan matra udara, yaitu tadi kemampuan cyber termasuk di dalamnya, bukan saja kemampuan drone dan apa surveillance dan apa drone serbu misalnya, tetapi bagaimana kemudian cyber dan ruang angkasa. Baik. Nah, Sampai ke ruang angkasa Sampai ke bahkan ruang ya. angkasa. Baik. Iya. Tapi kita lihat dulu ini defilenya ini yang kita lihat di layar ini masih Peralatan tempur kita ya. tempur yang dimiliki oleh Angkatan Laut seperti itu. Unimo menarik satu seal delivery vehicle dan sirener khusus dari Detasemen Jalamangkara Korps Marinir, Intai Amfibi Korps Marinir, dan Satuan Komando Pasukan Kata TNI Angkatan Laut. 9 BMP 3F, 3 LVT-7, dan 3 BTR 4 dari Kavaleri Korps Marinir.
Masih dalam divisi kapal patroli cepat, melintas KRI Layaran dengan Komandan Mayor Laut Trinanto, diikuti KRI Mandidiha dengan Komandan Mayor Laut Roni Lutfiadani. Kita alihkan pandangan ke udara, melintas dari arah kiri podium kehormatan Piranha Fly, terdiri dari 6 pesawat latih TNI Angkatan Laut Bonanza G36 yang tergabung dalam unsur Skuadron 200 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut. Nampak selayang pandang di udara, melintas Hiu Fly yang terdiri dari pesawat Kasa 212, angkutan patroli maritim TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Wing Udara 1 dan 2 Pus Penerbal. Menyusul di belakangnya 1 Tantrapan, 2 Alligator, 2 RM-70 Vampire, 3 MLRS 90B, 3 Tatramo dari Batalion Roket Korps Marinir, 6 meriam Howitzer 105 mm dari Batalion Howitzer Korps Marinir, 3 meriam pertahanan udara 35 mm Twin Gun dari Batalion Arhanud Korps Marinir. Berikutnya, mari kita layangkan pandangan kita sejenak kembali ke udara, melintas dengan presisi yang tinggi, Paus Fly yang terdiri dari pesawat patroli maritim TNI, TN-235, yang mana pesawat ini adalah produksi dari anak bangsa PT Dirgantara Indonesia. Lintas selanjutnya, 3 DDF 550 dari Batalion Komplek Korps Marinir. 3 Mobile Food Truck dari Batalion Bekpal Korps Marinir. Selanjutnya, tampak di atas kita 4 pesawat CN-295 dengan kolsen Kalon Fly yang dipimpin oleh Komandan Skadron Udara 2 yaitu Letnan Kolonel Penerbang Trinanda Hasan. CN-295 merupakan pesawat angkut sedang yang memiliki beberapa fungsi yaitu penerjunan, medevac, angkut personil, serta kegiatan VVIP dan VIP. Disusul kemudian melintas divisi kapal batu dengan Komandan Divisi KRI Dewa Ruci dengan Komandan Letkol Laut Rahardian Rahmadi, merupakan kapal layar latih tiang tinggi legendaris dunia. Disusul di belakangnya KRI Rigel dengan Komandan Letkol Laut Franciscus. Melintas selanjutnya 3 Outlagger Tatra dan Wanja mengangkut 3 tank BMP-3F dari Batalion Tank Amfibi Korps Marinir. Hadirin yang berbahagia, menyusul berikutnya material tempur dari TNI Angkatan Udara, 3 DMV, 2 SMB Galtingan 7.62 mm, 2 P6 Atap, 1 Ransus Mas, 1 Junkley Hunter, 1 kendaraan khusus, 2 APC yaitu 1 P2 Komando dan 1 APC Turangga dari Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, produksi anak bangsa. Selanjutnya melintas 4 firing unit Oerlikon Sky Shield MK2, 2 Smart Hunter, dan 1 ETS dari Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, 2 target drone S-70, 1 rudal Chiron, 1 rudal Kiwi-3, 1 ambulan lapangan, dan 2 GPS jammer dari Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Diikuti di belakangnya 2 LPD KRI Banda Aceh dengan Komandan Letkol Laut Wisnu Kusadiranto dan KRI Surabaya dengan Komandan Letkol Laut Heru. Selanjutnya, Army Power, 6 unit helikopter Bell 412 dengan komposisi 8 personil pasukan khusus dengan persenjataan lengkap yang siap menuju ke garis depan pertempuran dengan lead element Kapten Cepen Sinung Mursid Laksitu. Tampak di atas geladak KRI Banda Aceh dan KRI Surabaya, 2.000 masyarakat Cilegon dan sekitarnya dari berbagai elemen turut on board dan merasakan bagaimana saat berada di atas alutsista TNI. Dengan penuh rasa bangga memberikan salam hormat kepada Bapak Presiden dengan membawa konfigurasi di atas KRI Banda Aceh Dirgahayu ke-72 Hari Tentara Nasional Indonesia dan bersama rakyat TNI kuat. Selanjutnya, Army 5 terdiri dari 6 unit Bell 412 dengan lead element Mayor Cepen Bayu Adi
helikopter Apache yang dapat mengidentifikasi 128 target dalam waktu kurang dari 1 menit. Hadirin sekalian, mengakhiri defile, sailing bus dan flying test. Hal ini menjadi nyata bahwa masyarakat yang turut serta naik di atas alutsista mensukseskan acara ini merupakan penggambaran bahwa TNI kuat karena masyarakat berada di belakangnya. Alutsista TNI dan masyarakat dari berbagai elemen sebagai bukti bahwa